Ya, salam. Halo semuanya. Ya, kita lanjutkan pembicaraan tentang mitos-mitos dunia pendidikan ya. Ya, kali ini kita bahas sedikit mitos tentang ilmu politik atau jurusan ilmu politik. Apa sih yang dipelajari di jurusan ilmu politik? Apakah benar kalau jurusan ilmu politik itu Anda belajar jadi politisi? Nah, saya jawab, no. Big no. Tidak. Anda tidak belajar jadi politisi dengan Anda masuk jurusan ilmu politik. Di dalam jurusan ilmu politik Anda belajar teori-teori demokrasi, Anda belajar eh, teori-teori politik, filsafat politik, komunikasi politik, sosiologi politik. Anda belajar mungkin tentang sistem-sistem pemilu, tapi Anda tidak belajar tentang gimana sih memenangkan pemilu, atau belajar jadi caleg misalnya, belajar sidang DPR. Oh no, Anda tidak belajar sama sekali tentang model DPR, model parlemen. Gimana sih kalau sidang ya berpartai itu gimana? Enggak. Anda belajar tentang partai-partai politik tapi Anda tidak mempelajari bagaimana mengelola partai politik. Kalau Anda mau jadi politisi, jangan dengan kuliahnya apa. Politisi itu dari berbagai jurusan. Anda tahu misalnya wali kota Rotterdam, Ahmed Abu Talib, dia seorang insinyur. Seorang insinyur itu bukan seorang ilmuwan politik ya, tapi jadi wali kota. Siapa lagi ya? Anda tahu Bung Karno? Kita semua tahu Bung Karno. Bung Karno itu insinyur. Soekarno. Bung Hatta sekolahnya di sekolah ekonomi yang sekarang menjadi Erasmus Universitas Rotterdam. Sekolahnya ekonomi, jurusannya ekonomi, sampai tingkatnya jenjang doktorandes. Ya. Jadi tidak mereka itu sekolah ilmu politik. Ya. Siapa misalnya? Akbar Tanjung, eh, Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri juga seorang insinyur. Ya, Abu Rizal Bakri seorang insinyur, bukan seorang dia menjadi ketua umum Partai Golkar yang ya cukup terkenal ya dengan ya berbagai kontroversinya ya. Ya banyak baik buruknya di dalam seorang ARB. Dia bukan seorang sarjana ilmu politik sehingga menjadi ketua umum Golkar. Tidak ya. Dia seorang insinyur. Oke, jelas ya. Siapa sih Abu ARB itu? Ternyata dia insinyur ya. Atau misalnya siapa misalnya presiden yang presiden RI ke 5 ya, tidak kuliah, tidak selesai kuliahnya ya, tapi bukan tidak selesai kuliahnya karena galau kayak Anda misalnya, galau skripsinya mau apa gitu, atau karena putus pacaran, itu enggak ya. Lulus lulus apa tidak lulus kuliah bukan karena gagal karena pacaran ya. Seperti Anda gagal pacaran terus nggak lulus kuliah, nggak begitu. Ini intermezzo ya, tuh bercanda ketika tentu saya harap pemirsa di sini bukan orang-orang yang tidak bisa move on ketika gagal pacaran ya. Tapi lebih dari itu ya, ini penting bahwa ternyata jurusan ilmu politik itu bukan untuk jadi politisi ya. Ini sangat penting karena banyak yang masih mengira hal itu terjadi, bahwa jurusan ilmu politik itu dikiranya adalah belajar untuk jadi politisi, padahal ya big no, enggak sama sekali ya. Ya mungkin sedikit eh, khusus ya, karena kenapa saya membuat video ini khusus tentang jurusan ilmu politik ya, karena mungkin ini menggelitik sekali bagi saya karena masih banyak orang yang bertanya ke saya ya di misalnya ketika ketemu ya, Bang Imat kuliahnya ilmu politik ya. S1-nya mau jadi politisi. No. Ketika awal-awal, jujur memang ketika awal-awal saya kuliah juga saya mendengar itu. Ada anggapan itu. Bahkan di antara teman-teman saya pun masih sempat ada anggapan-anggapan itu. Bahwa dikiranya masuk ilmu politik untuk jadi politisi. Itu satu kesalahan. Tidak begitu caranya. Kalau mau jadi politisi, Anda jadi politisi aja. Tinggal masuk partai, tinggal masuk organisasi ya. Kemudian aktif ya. Apalagi ya. Kembangkan aja diri Anda ya, untuk bisa komunikasi, bisa menyampaikan ide-ide Anda, gagasan Anda.
kemudian jadilah politisi. Tapi kuliah jurusan ilmu politik itu Anda belajar ilmu politik. Fungsi ilmu politik di dunia kerja itu banyak. Ketika Anda menjadi jurnalis, Anda tahu apa yang sedang terjadi di sekitar Anda dapat menggambarkannya melalui ilmu yang Anda miliki. Ya, sesuai dengan ilmu Anda. Ketika seorang sarjana politik menggambarkan sebuah berita politik, itu nggak akan kebingungan dan nggak akan misalnya tidak runtun, tidak apa ya, kualitas tulisannya bagus lah pasti ya. Ketika menjelaskan gimana situasi politik, atau ketika Anda misalnya sebagai jurnalis, sebagai pembawa acara berita di TV ya, Anda mewawancarai tokoh politik, Anda tahu, Anda bisa berimprovisasi dengan sang politisi itu ya, bahwa misalnya ada satu peristiwa misalnya atau isu yang terkini ini tentang penundaan pemilu. Kalau Anda itu seorang yang pandai mengetahui ilmu politik, ketika bicara tentang penundaan pemilu dengan orang yang mendukung penundaan pemilu nih ya, di Anda wawancarai di TV, Anda bisa berdebat dengan dia tanpa Anda kehilangan netralitas Anda sebagai seorang jurnalis. Anda bisa berdebat dengan dia tanpa Anda kehilangan netralitas Anda. Kenapa bisa begitu? Karena Anda belajar ilmu politik. Jadi bukan Anda tidak masuk ilmu politik untuk jadi politisi. Ternyata Anda masuk ilmu politik ketika Anda jadi jurnalis, membawa acara berita di TV, Anda mewawancara dalam satu siaran langsung dengan seorang misalnya yang ingin menghijack, ingin membajak demokrasi. Anda bisa berdebat dengan dia. Anda tidak kehilangan netralitas sama sekali ketika berdebat dengannya. Anda bisa kasih insight kepada pendengar, pemirsa di stasiun ya, yang menonton acara berita Anda. Sangat luar biasa.